Ketika dunia terasa tidak adil, ada satu kenyataan yang sering membuat manusia diam dalam waktu yang lama. Bukan karena ia malas, bukan karena ia tidak berusaha, tetapi karena ia melihat seseorang yang dulu berjalan di sampingnya, kini sudah berada sangat jauh di depan. Yang membuatnya sakit bukan sekadar angka, bukan hanya 11.000 pengikut dibanding 1.000. Yang melukai adalah pertanyaan yang terus berputar di kepala. Bukankah dulu kami memulai dari titik yang sama? Padahal, jika kehidupan dibedah lebih dalam, kita akan menemukan bahwa memulai dari titik yang sama, seringkali hanyalah ilusi yang terlihat dari permukaan. Dua orang bisa sama-sama membuat akun pada hari yang sama. Namun mereka belum tentu memulai hidup dari garis yang sama. Ada yang tumbuh dalam keluarga yang penuh dukungan. Sejak kecil setiap ide dihargai, setiap kegagalan dipeluk, setiap keberhasilan dirayakan. Ketika kontennya sepi, ada orang-orang yang berkata, tidak apa-apa, coba lagi. Sementara yang lain tumbuh di lingkungan yang setiap kesalahannya menjadi bahan ejekan. Setiap mimpinya dianggap mustahil. Bahkan sebelum gagal, ia sudah dipaksa percaya bahwa dirinya tidak akan berhasil. Ada yang memiliki hubungan sosial yang luas. Teman-temannya membagikan karya, memberi komentar, mengenalkan kepada orang lain. Tanpa sadar, algoritma melihat interaksi itu sebagai sinyal bahwa kontennya menarik. Ada pula yang berjuang sendirian. Tidak ada yang membagikan, tidak ada yang mendukung. Bahkan terkadang orang terdekat justru menjadi orang pertama yang meragukan. Ada yang pulang kerja dengan energi penuh untuk berkarya. Ada yang pulang sambil membawa kelelahan fisik dan pikiran sehingga sekadar membuka aplikasi pun terasa berat. Ada yang memiliki perangkat bagus, internet stabil, ruang tenang untuk berkarya, dan waktu luang berjam-jam. Ada yang harus membuat konten di sela pekerjaan, di tengah suara bising rumah, dengan perangkat sederhana, bahkan harus mencuri waktu ketika semua orang sudah tidur. Ada yang sejak kecil diajarkan percaya diri berbicara di depan orang lain. Ada pula yang harus menghabiskan bertahun-tahun hanya untuk mengalahkan rasa takut terhadap penilaian orang. Semua itu adalah modal kehidupan yang tidak terlihat oleh algoritma, tetapi sangat menentukan perjalanan seseorang. Karena itu, membandingkan hasil tanpa melihat latar belakang seringkali melahirkan kesimpulan yang tidak adil. Namun, di sisi lain, kita juga perlu berhati-hati agar tidak menganggap setiap keberhasilan orang lain pasti berasal dari privilege. Ada orang yang memang menemukan strategi yang tepat. Ada yang belajar dari ratusan kegagalan sebelum akhirnya berhasil. Ada yang konsisten mengunggah ratusan konten ketika orang lain sudah berhenti di tengah jalan. Kita tidak mengetahui keseluruhan cerita mereka, sebagaimana mereka juga tidak mengetahui seluruh cerita kita. Yang sering kita lihat hanyalah garis akhir. Padahal setiap orang berlari dengan membawa beban yang berbeda. Ada yang berlari tanpa membawa apapun. Ada yang berlari sambil memikul trauma masa kecil. Ada yang berlari sambil mengurus keluarga. Ada yang berlari sambil menahan rasa cemas. Ada yang bahkan berlari sambil terus bertanya apakah dirinya pantas berhasil. Maka mungkin keadilan hidup memang bukan berarti semua orang memperoleh hasil yang sama. Keadilan adalah menyadari bahwa setiap orang menghadapi tantangan yang berbeda, sehingga perjalanan mereka memang tidak akan pernah identik. Jika hari ini orang lain berada jauh di depanmu, itu belum tentu karena nilainya sebagai manusia lebih tinggi. Bisa jadi karena titik awalnya berbeda, bebannya berbeda, kesempatannya berbeda, dukungannya berbeda, atau strateginya lebih cepat menemukan kecocokan. Dan jika hari ini langkahmu masih lambat, itu juga bukan bukti bahwa usahamu sia-sia. Sebab dalam hidup, kemenangan bukan hanya milik mereka yang berlari paling cepat. Terkadang kemenangan terbesar justru dimiliki oleh mereka yang tetap berjalan, meski merasa dunia tidak pernah benar-benar berpihak kepada mereka. Ketika dunia terasa tidak adil, ada luka yang tidak mengeluarkan darah, tidak ada suara tangis, tidak ada bekas yang bisa dilihat orang lain. Tetapi rasa sakitnya mampu menggerogoti seseorang setiap kali membuka layar ponsel. Bukan karena membenci keberhasilan orang lain, melainkan karena suatu hari ia melihat seseorang yang dulu berdiri di titik yang sama, kini sudah berjalan sangat jauh, sementara dirinya seperti masih berputar di tempat. Yang membuat hati hancur bukan angka 11.000 pengikut. Yang menghancurkan adalah kalimat sederhana yang terus bergema di kepala. Dulu kita sama-sama mulai dari bawah, kenapa sekarang sejauh ini? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tetapi bagi sebagian orang, itu mampu membuat tidur menjadi gelisah.
mampu membuat semangat berubah menjadi keraguan, mampu membuat seseorang mempertanyakan seluruh hidupnya. Apa aku memang tidak berbakat? Apa semua usahaku sia-sia? Apa memang dari awal aku ditakdirkan selalu tertinggal? Ironisnya, dunia tidak pernah memberi jawaban. Karena dunia hanya memperlihatkan hasil. Ia tidak pernah memperlihatkan seluruh cerita. Kita melihat seseorang tersenyum ketika menerima ribuan pengikut. Tetapi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang membawanya sampai ke sana. Dan sebaliknya, orang lain melihat kita masih berada di tempat yang sama. Tetapi mereka juga tidak pernah tahu berapa banyak hal yang sudah kita lawan hanya untuk tetap bertahan. Ada orang yang lahir di rumah yang penuh ketenangan. Setiap kali gagal, ada pelukan. Setiap kali jatuh, ada yang berkata, "Coba lagi, kamu pasti bisa." Kalimat sederhana itu terdengar biasa. Namun bagi seorang anak, itu adalah modal kepercayaan diri yang akan dibawa hingga dewasa. Sebaliknya, ada yang tumbuh di rumah yang setiap kesalahannya dibalas bentakan. Setiap mimpinya dianggap lelucon. Setiap usahanya selalu dibandingkan dengan orang lain. Lama-kelamaan ia tidak takut gagal. Ia takut mencoba. Karena sejak kecil ia diajarkan bahwa gagal berarti tidak pantas dicintai. Ada yang memiliki teman-teman yang saling mengangkat. Kontennya dibagikan. Namanya disebut. Kesempatannya dibuka. Sementara ada yang bahkan tidak memiliki satu orang pun yang berkata, "Aku percaya sama kamu." Ada yang memiliki waktu luang berjam-jam untuk belajar. Ada yang bahkan harus mencuri waktu di sela pekerjaan. Membuat konten ketika tubuh sudah kelelahan. Mengedit video ketika mata hampir tertutup. Tidur hanya beberapa jam, lalu bangun lagi untuk mengulang semuanya. Ada yang memiliki kamera bagus, laptop cepat, internet stabil, ruangan nyaman. Ada yang hanya memiliki ponsel sederhana, kuota yang harus dihemat, sinyal yang putus-putus, dan sudut kamar yang sempit. Lalu dunia datang sambil berkata, "Kenapa hasilmu tidak sebagus dia?" Bukankah itu terdengar kejam? Yang lebih menyakitkan lagi, seringkali yang dibandingkan hanyalah hasil, bukan perjuangannya. Dua orang bisa mengunggah video yang sama. Satu langsung viral, satunya tenggelam tanpa jejak. Padahal tenaga yang dikeluarkan sama, waktu yang dihabiskan sama, harapan yang dititipkan juga sama. Tetapi hasilnya berbeda. Begitulah algoritma, begitulah kehidupan. Kadang bukan siapa yang paling bekerja keras yang lebih dulu dilihat, melainkan siapa yang lebih dulu ditemukan. Lalu muncullah kalimat yang paling menyakitkan. "Kalau dia bisa, kenapa kamu tidak?" Kalimat itu terdengar seperti motivasi. Padahal bagi sebagian orang, itu adalah pisau, karena orang yang mengucapkannya tidak pernah melihat beban yang dipikul. Mereka tidak melihat trauma yang masih disembuhkan, tidak melihat kecemasan yang setiap hari diperangi, tidak melihat tanggung jawab keluarga yang harus didahulukan, tidak melihat air mata yang disembunyikan sebelum kembali tersenyum di depan kamera. Mereka hanya melihat garis finish, lalu menghakimi pelari yang masih tertinggal. Padahal tidak semua pelari memulai dari garis yang sama. Ada yang mulai dari garis nol, ada yang mulai 10 langkah di belakang, ada yang bahkan memulai dengan kaki yang sudah terluka. Karena itu, membandingkan perjalanan hidup hanya dari hasil akhirnya seringkali bukan sekadar tidak adil, tetapi juga tidak jujur. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Privilege memang nyata, latar belakang memang berpengaruh, relasi memang membuka pintu, akses memang mempermudah langkah. Tetapi semua itu bukan satu-satunya penjelasan. Ada orang yang berhasil karena terus belajar ketika orang lain berhenti. Ada yang gagal ratusan kali sebelum menemukan jalan yang tepat. Ada yang mengunggah ratusan karya tanpa ada yang melihat, sampai akhirnya satu karya mengubah segalanya. Kita tidak tahu seluruh cerita mereka. Sebagaimana mereka juga tidak tahu seluruh cerita kita. Mungkin hari ini kita merasa dunia tidak adil. Dan mungkin, memang benar. Tetapi jangan biarkan ketidakadilan itu berubah menjadi alasan untuk menyerah. Karena jika hidup memang memaksamu memulai lebih jauh di belakang, maka setiap langkah yang berhasil kau tempuh memiliki nilai yang tidak bisa diukur hanya dengan angka. Suatu hari nanti, ketika orang lain hanya melihat keberhasilanmu, mereka mungkin akan berkata, "Enak ya hidupnya." Mereka tidak akan tahu berapa malam yang kau habiskan dalam keraguan. Berapa kali kau hampir berhenti. Berapa banyak doa yang kau ucapkan dalam diam, dan berapa banyak bagian dari dirimu yang harus mati,
hanya agar versi dirimu yang sekarang bisa tetap berdiri. Mungkin dunia memang tidak pernah benar-benar adil. Tetapi jangan sampai dunia yang tidak adil berhasil merampas satu hal terakhir yang masih kau miliki. Keberanian untuk terus melangkah. Petua untuk mereka yang merasa dunia tidak adil. Jika hari ini kamu merasa hidup tidak memperlakukanmu sebaik orang lain, jangan terburu-buru menyalahkan dirimu sendiri. Tidak semua orang memulai dari tempat yang sama. Ada yang sejak awal diberi jalan yang lebih lapang. Ada yang harus membuka jalannya sendiri dengan tangan yang terluka. Ada yang ketika jatuh langsung dibangunkan. Ada yang bahkan ketika berdiri pun masih didorong agar kembali terjatuh. Karena itu, jangan mengukur nilai dirimu hanya dari kecepatan orang lain. Pohon bambu dan pohon mangga sama-sama tumbuh ke langit, tetapi tidak dengan cara yang sama. Ada yang cepat meninggi, ada yang lama berakar sebelum akhirnya menjulang. Alam tidak pernah menganggap salah satu lebih rendah karena tumbuh lebih lambat. Begitu pula hidup, jangan iri kepada hasil yang belum tentu kamu sanggup memikul seluruh prosesnya. Sebab yang kamu lihat hanyalah puncak gunungnya, bukan jalan terjal yang telah mereka daki. Dan mereka pun tidak pernah melihat jurang yang setiap hari harus kamu lewati. Jika hari ini usahamu belum dihargai, tetaplah berkarya. Jika hari ini namamu belum dikenal, tetaplah belajar. Jika hari ini pintu masih tertutup, jangan habiskan tenaga dengan memukul dada sambil bertanya mengapa hidup begitu berat. Gunakan tenaga itu untuk mengetuk pintu berikutnya. Ingatlah, penghargaan manusia sering datang terlambat. Tetapi kemampuan yang terus diasah tidak pernah benar-benar sia-sia. Ada orang yang bersinar di usia muda. Ada yang baru menemukan jalannya ketika usia tidak lagi muda. Tidak ada yang memalukan dari datang belakangan, selama kamu tidak berhenti berjalan. Jangan pula menjadikan keberhasilan orang lain sebagai alasan membenci kehidupan. Biarkan keberhasilan mereka menjadi bukti bahwa sesuatu itu mungkin terjadi, bukan bukti bahwa kamu telah kalah. Karena hidup bukan perlombaan untuk menjadi orang pertama. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Mungkin dunia memang tidak selalu adil. Mungkin kesempatan tidak dibagikan secara merata. Mungkin hasil tidak selalu sebanding dengan usaha. Namun jangan biarkan ketidakadilan dunia mengubah hatimu menjadi pahit. Sebab ketika hatimu dipenuhi iri, kamu kehilangan dua hal sekaligus, kebahagiaan hari ini dan semangat untuk memperjuangkan hari esok. Teruslah melangkah, bukan karena dunia pasti akan membalas semua usahamu, tetapi karena menyerah hanya akan memastikan bahwa semua perjuanganmu benar-benar berakhir. Suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, mungkin kamu akan menyadari bahwa jalan yang paling berat justru membentuk dirimu menjadi pribadi yang paling kuat. Dan saat itu tiba, kamu tidak lagi bertanya mengapa hidup tidak adil. Kamu hanya akan bersyukur karena memilih bertahan ketika segala alasan untuk menyerah terasa begitu masuk akal.